Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini hari Senin tanggal 28 November 2022. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market BTC USD, Nasdaq 100 dan crude oil. Seperti apa perkembangan dari tiga market saat ini? Langsung aja kita lihat di chart. Dan kita mulai di market BTC USD di time frame weekly. Secara keseluruhan BTC USD pergerakannya masih dalam tekanan seller setelah terjadi breakout ya di wilayah 29.349 sampai dengan saat ini masih dalam tekanan seller. Apalagi kalau kita lihat dan kita perbesar di wilayah saat ini pergerakan daripada BTC USD ya, terjadi dorongan seller yang cukup signifikan. Kalau kita melihat potensi daripada penurunan ini ya sampai dengan saat ini, ada beberapa 3 minggu ya, 3-4 minggu yang lalu di sini ada impulsif bearish yang cukup kuat sekali, dimana menekan atau breakout area low monthly sebelumnya yaitu di bulan Oktober. Dan posisi saat ini memang terlihat di beberapa minggu setelah pasca terjadinya bearish impulsif, harga kecenderungan membentuk sebuah area base atau konsolidasi di wilayah terbatas, yaitu berkisaran antara 15.473.78 sampai dengan area resisten tertingginya di 3 minggu yang lalu yaitu 17.149, dan tentunya posisinya masih bergerak terbatas, belum ada perubahan yang cukup signifikan baik breakout di atas resisten atau breakout di wilayah support. Dan tentunya di minggu kemarin hanya bergerak terbatas juga ya di candle warna hijau, ditutup candle warna hijau, terlihat buyer dan seller memiliki kekuatan yang seimbang, yaitu memiliki data. Kalau kita lihat low weekly minggu kemarin itu 15.473.78 dan high weekly-nya 16.792.07. Oke, ini yang pertama ya. Kalau untuk targetnya menurut saya selama masih bergerak di area sideways seperti ini atau membentuk area base, tinggal kita pantau aja low weekly dan area resistennya apakah berhasil di breakout atau tidak. Kalau tidak ya masih bergerak di wilayah kisaran. Artinya minggu ini saya masih memiliki arah target ke bawah yaitu low weekly yang menguji wilayah ini. Kalau dia mental lagi ke atas maka akan menuju high weekly dan area resisten. Masih di area seperti itu ya untuk pergerakan BTC USD di time frame weekly. Dan kita turunkan di time frame daily untuk melihat perkembangan juga hal yang sama. Belum ada perubahan yang cukup signifikan, bahkan di beberapa hari kebelakang terjadi pergerakan yang compression ya, atau pergerakan candle kecil-kecil di time frame daily. Tidak ada perubahan yang cukup signifikan, tapi memang mengarah posisinya akan terjadi penurunan atau menguji wilayah support di time frame daily yang bisa kita dapatkan hal yang seperti itu. Oke, sekarang kita lihat lagi di time frame 4 jam ya, step by step kita lihat potensinya. Dan di time frame 4 jam saya melihat ada dorongan seller yang cukup kuat setelah menyentuh target ya. Ini sudah saya gambarkan di minggu kemarin ya, di analisa terakhir daripada BTC USD bisa dilihat ada targetnya 16.547.28 dan dorongan seller yang cukup kuat. Terlihat body candle ya di sini, Anda bisa lihat di time frame 4 jam membentuk potensi penurunan berlanjut ya, candle dari candle kecil ya. Di sini ada 3 inside down di mana ada mother bar, inside bar, kemudian impulsive bearish dan disusul oleh impulsive bearish kedua yang lebih besar. Artinya menurut saya di wilayah ini area support yang saat ini menjadi resisten yang sedang berjalan hari ini sudah menunjukkan potensi bearish yang cukup kuat. Besar kemungkinan posisinya untuk posisi untuk jam 11 sampai nantinya jam 3 sore ini akan terjadi dorongan lagi untuk menekan menguji wilayah berikutnya adalah wilayah support. Dan tentunya saya mendapatkan area ini ada area order block. Besar kemungkinan area ini bisa dijadikan penolakan pada pergerakan BTC USD, yaitu berkisaran wilayah ini. Saya tandain dulu ya di sini. Ini targetnya untuk penurunan hari ini saya menemukan area order block di time frame 4 jam yaitu berkisaran 15.641.76 sampai dengan area 15.791.20. Itu ada area order block di wilayah tersebut. Besar kemungkinan hari ini akan menguji ke wilayah ini dan akan terjadi penolakan ya. Oke, ini posisinya dan saya melihat memang sebentar ya, ini saya tarik garis dulu
Ini ada potensi setiap menyentuh area ini, saya tarik garis trendline ya. Anda bisa lihat setiap menyentuh area ini pergerakan akan kembali turun. Setiap menyentuh ini dia pergerakan akan kembali turun. Oke, ini saya tandain dulu seperti ini. Ya, ini ya kondisinya, dan yang di bawah ada area neckline ya sebenarnya di wilayah ini. Kalau kita tarik horizontal line ya, wilayah ini yang menjadikan rejection berkali-kali ya, tapi akhirnya terjadi breakout hari ini. Anda bisa lihat ya posisinya seperti itu, dan seolah-olah ini memang membentuk sebuah descending triangle ya. Ini membentuk sebuah descending triangle dan sudah di breakout oleh impulsif bearish. Menurut saya memang kuat menuju ke area order block di time frame 4 jam. Oke, sekarang kita turunkan lagi di time frame 1 jam untuk melihat pergerakan yang lebih detail. Nah, Anda bisa lihat ya posisi saat ini bergerak di area SND ya. Nih bergerak di SND, tapi menurut saya SND ini kayaknya akan terjadi breakout ya. Pembentukan base yang di sini ini juga terhenti atau parkir ya di wilayah ini, ngebase di area sini, dan di sini ada bearish engulfing yang tercipta di beberapa jam yang lalu. Nih ada bearish engulfing ya kan. Tuh, jadi tetap target saya adalah area order block. Menurut saya kuat menuju ke wilayah sini, tinggal pantau area sini. Kalau nantinya di sini ada pattern pembalikan, tidak ada impulsif bearish, maka dia akan kembali naik. Gambaran saya seperti itu. Maka saya buatkan skenario untuk BTC USD di time frame 1 jam. Gambaran saya menurut saya adalah seperti ini. Ya, saya buatkan langsung. Ini posisinya ada bearish engulfing, besar kemungkinan ini akan menunjukkan potensi penurunan hingga menuju area order block ya yang sudah kita gambarkan, dan akan bergerak naik ya, akan bergerak naik. Asalkan ada potensi pembalikan di sini, baik bullish engulfing, bullish pin bar, baru kita bisa buy, stop loss di bawah dengan target minimal mendekati swing terakhir di sini yaitu 16.051. Oke, sekarang kita berlanjut lagi di market berikutnya, yaitu di Nasdaq 100. Oke, Nasdaq 100 kita mulai di time frame weekly ya. Kita lihat dulu posisinya. Oke, di Nasdaq 100 secara keseluruhan bergerak tren turun ya, membentuk swing di mana ada lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, dan besar kemungkinan menuju lower high. Tapi sebelum memasuki area trendline ini sudah terjadi pergerakan konsolidasi ya setelah pembentukan bullish engulfing. Dan hal ini yang perlu kita bahas ya dari beberapa minggu ke belakang. Nah, ini sudah saya perbesar ya. Tadi kalau kita perkecil terlihat trennya turun dan ada dorongan buyer setelah ada bullish engulfing di mana candle warna merah dimakan oleh candle warna hijau. Tapi tentunya kalau kita lihat di 2 minggu ke belakang ini belum ada potensi yang cukup signifikan. Harga tertahan di area low weekly. Maka low weekly ini adalah titik uji terkuat ya. Ini area yang banyak rejection juga. Ini adalah titik uji terkuat area low weekly, yaitu di kisaran 11.502.28. Ini akan menjadi titik pantau kita ya untuk di time frame weekly. Oke, yang pertama di situ, dan saya melihat ada potensi high yang makin menurun ya. Ini high yang makin menurun menunjukkan potensi pergerakan ini akan terjadi koreksi entah ke area 50% dari pembentukan bullish engulfing ini, baru dia akan naik atau dia akan menguji wilayah support berikutnya. Tapi tentunya dengan posisi seperti ini akan menguji kuat wilayah low weekly. Catatannya hanya di situ aja dulu. Oke, sekarang kita lihat di time frame berikutnya, yaitu di time frame daily untuk Nasdaq 100. Nah, ini ya yang saya maksud tadi. Sebentar, saya perkecil dulu. Nah, ini posisinya ya. Ada dorongan seller terjadi setelah pembentukan bearish engulfing ya. Di sini kan juga ada bullish engulfing. Tapi di sini ada bearish engulfing yang menunjukkan potensi 2 kali candle warna merah, maka kuat akan menguji area low weekly yaitu 11.502.28. Oke, akan menguji ke wilayah ini. Dan tentunya saya melihat area besar kemungkinan akan terjadi penolakan atau dorongan buyer yang cukup kuat adalah wilayah ini. Ya, hati-hati dengan wilayah ini yang menunjukkan potensi terakhir terjadinya kenaikan. Jadi menurut saya area ini akan terjadi dorongan buyer yang cukup signifikan ya. Saya tandain dulu wilayah ini. Oke, untuk Nasdaq 100 hati-hati mendekati wilayah ini.
kalau Anda mau sell, pastikan dulu dia betul-betul break di wilayah low weekly. Menurut saya seperti itu ya. Ini ada area order block yang terbentuk di time frame daily. Ini ada area order block di time frame daily. Perlu saya tandain karena besar kemungkinan akan menuju wilayah di kisaran ini ya, 11.134. Saya tandain aja supaya enak buat teman-teman nantinya untuk melihat posisi target sampai area sini. Oke, saya tandain dulu. Ini areanya, area order block atas. Yang di atasnya ini saya turunkan. Ini di bawah yaitu di 10.787.94 sampai dengan 11.134.94. Ini posisinya ya. Terlihat jelas akan menguji wilayah area order block atau mendekati open monthly sebelumnya. Tapi syaratnya ya tentunya dia harus break di bawah low weekly. Kalau di sini belum terjadi breakout maka harga masih akan bergerak berada di area konsolidasi. Oke, sekarang kita turunkan lagi di time frame yang lebih kecil, yaitu di time frame 4 jam. Di time frame 4 jam saya melihat ada perubahan juga ya sebenarnya. Sebelum mendekati wilayah area order block time frame daily ya, perhatikan pergerakan dari mana pergerakan untuk Nasdaq 100 ini tentunya akan menguji dulu ya wilayah low weekly-nya ke area sini yang pastinya ya. Tapi hati-hati juga ada potensi perubahan di area sini ya yang menjadi wilayah support terkuat. Nih saya tandain juga. Banyak kondisi ini bisa dimanfaatkan ya untuk pembalikan ya, artinya ada potensi di sini kalau nantinya sebelum dia mendekati low weekly ternyata area ini ada pembentukan pattern terjadi, maka di sini bisa dijadikan target entry buy. Oke. Ya, karena saya melihatnya di time frame kecil memang banyak sekali penolakan dan Anda bisa lihat ya. Di posisi terakhir kenaikan daripada area posisi di sini ya, swing terakhir. Setelah dia naik, dia memiliki rongga ya atau imbalance di wilayah ini yang artinya jika mana pergerakan itu sudah break di bawah low weekly, dia akan turunnya lebih dalam ini, menutup daripada gelombang impulsif yang ini. Itu yang sering terjadi. Jadi kalau dia pergerakan Nasdaq 100 ini berhasil breakout di bawah low weekly, close di bawah ini, dorongan seller akan kuat ya, setidaknya akan menutupi dan masuk oleh wilayah order block, besar kemungkinan akan menjemput wilayah area bawah 10.787.94. Gambaran saya seperti itu untuk minggu depan. Oke. Dan untuk hari Senin tetap menguji wilayah area order block time frame 4 jam ya, karena ada potensi di area ini ya, simple order block ya, artinya di sini sudah ada breakout structure dan dia kembali turun, ini sangat wajar menuju wilayah ini. Ya, tentunya ini akan menjadi uji. Tapi kalau teman-teman katakanlah di sini menunggu potensi ini, nanti pastikan aja ada pattern terbentuk baik single pattern, double pattern atau triple pattern yang menunjukkan bullish engulfing, bullish pin bar, baru buy, stop loss di bawah. Dengan target minimal 50% aja, Anda usah muluk-muluk. Ya, 50% taking profit ya, atau setengah dijual sampai targetnya high weekly. Oke, sekarang kita turunkan di time frame 1 jam untuk Nasdaq 100. Di time frame 1 jam, oke ya, menurut saya sih posisinya tadi pagi ternyata ada open gap down ya. Hati-hati, ini bisa akan terjadi naik dulu baru dia turun. Oke, menutup gapnya dulu karena saya melihat area 1 jam ada yang akan dikejar ini setelah menutup area area open gap down-nya ya, ditutup dulu. Ini ada potensi di sini. Di time frame 1 jam saya melihat ada potensi order block juga di wilayah tersebut. Saya tandain dulu seperti ini. Yaitu di kisaran di sini ya. Sebentar saya pasin dulu di 11.772.51 ya, di sini poin 51 saya kunci. Kemudian yang atas di kisaran ini yaitu di 11.804.09 ini area order block yang di atasnya ya, trend line-nya. Oke. Garisnya itu ya horizontal line-nya. Jadi skenario saya langsung aja saya buatkan di sini untuk skenario saya nantinya. Saya tetap memiliki target bawah adalah area ini ya. Ini targetnya saya. Ya, saya masih memiliki target di sini. Ini target hari ini. Ya, targetnya sampai sini.
Oke, ini targetnya. Dan kemudian sebelumnya besar kemungkinan harga akan bergerak naik dulu, menutup open gapnya seperti ini. Dan nanti tinggal pantau wilayah ini, kalau ada bearish engulfing, bearish pin bar, besar kemungkinan harga akan turun menuju wilayah order block di area target yang sudah kita gambarkan di area ini, yaitu berkisaran 11.594.84 sampai dengan 11.558.60. Oke, ini ya pergerakannya, jadi tinggal tunggu aja area atas dan area bawah, karena nanti kalau di area ini sudah ada penolakan maka dia akan naik lagi. Karena masih bergerak konsolidasi, belum ada perubahan yang break area low weekly sampai dengan area high weekly. Dari sini akan terjadi kenaikan lagi, minimal menyentuh wilayah ini. Ya, ini gambarannya. Oke. Di Nasdaq 100 ya seperti ini skenarionya, setup saya seperti ini. Sekarang kita berlanjut di market crude oil. Oke, untuk oil sendiri saya turunkan dulu di time frame weekly. Untuk crude oil, oke, ini posisinya, trennya juga posisi dalam tekanan tren turun ya, pasca ada pembentukan 3 inset down di area resisten atau high monthly sebelumnya. Dan hari ini berhasil breakout low monthly. Wah, seru nih. Untuk crude oil sendiri dorongan kuat pada seller terjadi ya, dan hari ini berhasil breakout di bawah low monthly sebelumnya. Start awal di sini Anda bisa lihat ya. Ini bergerak di bawah low weekly dan low monthly. Ini sudah bergerak ke bawah, artinya memang akan mendekati wilayah order block yang ada di time frame weekly ya, yaitu di kisaran 69.40 sampai 72.98. Akan besar kemungkinan ada dorongan menuju ke wilayah ini. Oke, sekarang kita coba turunkan dulu di time frame yang lebih kecil, yaitu di time frame daily. Oke, di time frame daily juga hal sama yang terjadi ya. Di sini masih dalam posisi tekanan seller. Dan saya juga sudah tandain ini saya sudah tandain di minggu kemarin ya, analisa terakhir. Saya memiliki target adalah 70.75 dolar per barrel. Dapatnya dari mana? Kalau teman-teman mau tahu, itu sebenarnya sudah saya jelaskan di analisa terakhir ya untuk crude oil. Jadi saya dapatkan dari sini. Ini ada pembentukan double top. Ini ada double top, ini adalah neckline. Jadi posisinya saya copy seperti ini ya, dari titik topnya. Oke, saya pindahin ke bawah seperti ini ya. Setelah itu saya copy, saya pindah ke sini dari posisi neckline terakhir di sini. Nah, tuh ya, dan targetnya akan berada di area order block dan tepat di 70.75. Besar kemungkinan wilayah ini akan terjadi penolakan, minimal mendekati wilayah kenaikan 50% atau retest, yaitu di area low monthly dan low weekly. Retest baru dia akan turun lagi. Minimal di sini ada peluang kalau kita bisa buy, stop loss di bawah ya. Targetnya cukup lumayan mendekati wilayah low weekly sampai dengan low monthly. Oke, itu posisinya. Ini saya hapus dan besar kemungkinan akan ada dorongan seller kuat ke bawah ya. Dan kita akan turunkan lagi di time frame yang lebih kecil, yaitu di time frame 4 jam. Di time frame 4 jam pagi tadi sudah terjadi candle turun dan sudah break wilayah low monthly dan low weekly ya. Ini perhatikan. Oke, apakah hari ini akan terjadi kenaikan dulu sebelum dia turun ya? Tentunya di time frame 4 jam saat ini yang sedang berjalan ini membentuk swing, namanya lower low, lower high ya ini. Dan di sini ada lower low akan menuju target berikutnya adalah menuju lower high. Tapi ini akan menentukan apakah pergerakan ini betul-betul menuju order block dulu atau dia akan naik. Coba sekarang kita turunkan di time frame 1 jam ya untuk melihat potensi pergerakan crude oil sendiri. Oke, di time frame 1 jam saya melihat ada potensi dorongan buyer ya di sini. Yaitu besar kemungkinan retest ya. Retest dulu sebelum ke area order block. Artinya seperti ini. Jadi skenario saya akan pantau wilayah ini yang menjadi wilayah pantaunya. Ini menjadi wilayah pantaunya. Oke, ini menjadi wilayah pantau. Dan kemudian skenario saya untuk trading plan saya seperti ini. Dari posisi ini besar kemungkinan akan naik ya, retest ya istilahnya, baru dia akan turun menuju area order block. Baru di sini nanti kita lihat apakah dorongannya kuat menuju ke atas atau hanya terbatas. Dan posisinya seperti ini.
Jadi ini ya trading plan saya, semoga bermanfaat dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.